Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Bapak akan menjelaskan bagaimana proses pengujian zat makanan. Nah, untuk praktikum uji zat makanan ini, bahan-bahan dan alat yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi, pipet tetes, pelat tetes, pembakar spiritus. Sedangkan bahan yang digunakan adalah yang pertama iodium yang digunakan untuk menguji adanya amilum. Yang kedua adalah bioret yang digunakan untuk menguji adanya protein. Yang ketiga adalah benedik. Larutan benedik ini digunakan untuk menguji adanya glukosa di dalam zat makanan. Yang terakhir adalah bahan makanan yang akan kita uji. Nah, kali ini kita akan menguji 4 jenis bahan makanan, yaitu bahan makanan pertama, bahan makanan kedua, bahan makanan ketiga, dan bahan makanan keempat. Nah, dari keempat bahan makanan ini nanti akan kita uji mana sajakah bahan makanan yang mengandung karbohidrat berupa amilum, mengandung protein, dan mengandung glukosa. Sekarang mari kita lakukan pengujian keempat zat makanan tersebut menggunakan alat dan bahan yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Silakan kamu perhatikan langkah-langkah yang akan Bapak jelaskan pada kegiatan praktikum ini. Oke, pertama-tama ambil zat makanan, kemudian teteskan pada pelat tetes. Baik zat makanan pertama, zat makanan kedua, maupun zat makanan ketiga, serta zat makanan keempat. Tambahkan iodium pada makanan pada pelat tetes di pertama, kemudian tambahkan juga iodium pada yang kedua, kemudian pada yang ketiga, serta yang keempat. Kemudian setelah ditambahkan iodium, silakan diamati perubahan warna apa yang terjadi. Dari hasil zat makanan tadi akan kelihatan adanya perubahan warna pada makanan 1, pada makanan 2, pada makanan 3, maupun pada makanan 4. Silakan kamu simpulkan kira-kira apakah keempat makanan itu ada yang mengandung amilum. Ingat, jika ditetesi iodium maka mengandung amilum, maka akan berwarna biru kehitaman. Untuk uji protein, kita akan menggunakan bioret. Pertama-tama silakan teteskan bahan makanan yang akan diuji ke dalam pelat tetes, baik makanan pertama, makanan kedua, maupun makanan ketiga, serta makanan keempat. Kemudian setelah zat makanan diteteskan dalam pelat tetes, kemudian tambahkan bioret pada makanan 1 yang ada dalam pelat tetes, makanan 2, makanan 3, dan makanan keempat. Kemudian silakan diamati perubahan warna yang terjadi. Jika makanan mengandung protein, maka zat makanan yang ditetesi dengan bioret akan berwarna ungu. Nah, silakan kamu cek bahan makanan mana saja yang berwarna ungu.
Untuk uji kandungan glukosa pada zat makanan, silakan masukkan zat makanan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Zat makanan pertama ke dalam tabung reaksi pertama, zat makanan kedua ke dalam tabung reaksi kedua, zat makanan ketiga ke dalam tabung reaksi ketiga, zat makanan yang keempat ke dalam tabung reaksi yang keempat. Nah, setelah masing-masing zat makanan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian teteskan Benedict ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, setelah masing-masing tabung reaksi tersebut ditetesi dengan Benedict, kemudian silakan masing-masing tabung reaksi tersebut dipanaskan. Lihat apa yang terjadi. Panaskannya kira-kira sampai terjadi perubahan warna. Setelah semuanya dipanaskan, silakan dicek kembali perubahan warna. Ingat, jika ada glukosa, maka warna makanan yang ditetesi dengan Benedict akan berwarna merah bata. Nah, silakan kamu lihat mana yang mengandung glukosa. Nah, inilah data hasil seluruh pengujian zat makanan, mulai dari uji kandungan amilum, kandungan protein, dan terakhir kandungan glukosa. Silakan diamati.